Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai transaksi bisnis perusahaan. Adapun kompetensi dasar 3.7 memahami transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. 4.7 mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ada 4 sub kompetensi yang akan saya bahas satu persatu di sini. Yang pertama, pengertian transaksi. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Contohnya, menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut, yang kedua, jenis-jenis transaksi. Jenis transaksi di sini ada 2. Yang pertama, transaksi internal. Transaksi yang terjadi di dalam atau di lingkungan perusahaan saja. Contohnya, memo dari pimpinan kepada seorang pegawai, penggunaan perlengkapan kantor. Kemudian yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi eksternal di sini melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya, transaksi penjualan, pembelian, pembayaran utang atau piutang. Yang ketiga, bukti transaksi bisnis. Untuk bukti transaksi bisnis ada 2 jenis juga. Yang pertama itu bukti transaksi internal, yang merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan saja. Misal bukti memorial dari pimpinan kepada seorang pegawai. Kemudian yang kedua, bukti transaksi eksternal. Untuk bukti transaksi eksternal di sini itu pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Misal terjadinya transaksi antara perusahaan B dengan perusahaan C. Oke. Yang keempat, jenis-jenis bukti transaksi. Nah, untuk jenis-jenis bukti transaksi di sini saya akan paparkan 10 jenis. Yang pertama itu faktur. Nah, faktur di sini merupakan sebuah bukti transaksi tentang perhitungan penjualan ataupun pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Contohnya, di sini ada contoh faktur antara Mebel Nusantara dengan toko Istana Mebel. Oke. Kemudian yang kedua, kwitansi. Kwitansi merupakan tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Contohnya, di sini telah diterima dari PT Indofood untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza. Kemudian ditandatangani oleh Agung Laksono. Oke. Yang ketiga, nota kontan. Nota kontan merupakan bukti pembelian secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Contohnya, nota kontan antara PT Indomarko dengan toko air Mancur. Yang keempat, cek. Cek merupakan surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek. Di sini saya sertakan 2 contoh. Yang pertama ini contoh atau bentuk bukti transaksi dari cek. Kemudian yang kedua ini merupakan surat atau pernyataan penyerahan cek. Oke. Lanjut, yang kelima, bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan dari nasabah suatu bank kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening penerima yang disebut dalam bilet giro. Contohnya,
Contohnya seperti ini ya. Oke. Lanjut yang keenam, bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi intern yang berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Contohnya, ini dari kepala bagian akuntansi untuk urusan akuntansi. Subjeknya itu pembuatan jurnal penyesuaian. Salah satu contoh bukti memorial seperti ini. Kemudian nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau biasa kita sebut dengan retur penjualan. Mengapa adanya retur ini? Itu dikarenakan barang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan atau rusak. Contohnya, nota kredit PT Widya Utama kepada Louis Taylor. Dengan ini kami telah mengkredit piutang saudara. Sebelumnya pada saat terjadi transaksi penjualan, di sini piutangnya itu kan di debit. Nah, setelah terjadi atau munculnya nota kredit atau bukti transaksi nota kredit ini, maka piutang yang sebelumnya kita kurangi. Nah, posisinya itu sudah berada di sebelah kredit. Kemudian nota debit. Nah, untuk nota debit itu bukti transaksi pengembalian barang dari pembeli. Transaksi dibuat oleh pembeli atas retur pembelian karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota debit ini antara PT Damatex dengan PD Widya Utama. Dengan ini kami telah mendebit utang saudara. Utang yang didebit itu sebesar 800.000. Oke, lanjut yang ke-9, bukti kas masuk. Bukti kas masuk di sini merupakan bukti pencatatan transaksi penerimaan uang tunai, misal penjualan barang dagang secara tunai, penerimaan pelunasan piutang. Contohnya, di sini ada bukti kas masuk penjualan komputer secara tunai seperti tercantum dalam nota kontan. Oke, lanjut yang terakhir, bukti kas keluar. Bukti kas keluar di sini merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai, misalnya pembelian barang dagangan secara tunai, membayar utang, dan membayar beban. Contohnya, pembayaran beban iklan dalam Suara Merdeka. Oke. Demikian pembahasan mengenai transaksi bisnis perusahaan. Untuk pembahasan mengenai perbedaan antara perusahaan jasa dagang dan manufaktur, saya akan membahas pada video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.